bahwa Mbah Yai lah yang patut menjadi penolong kita nanti di akhirat, khususnya para pengamal sholawat wahidiyah. Kemudian Mbah Yai ini adalah Sohibul Nadro, pemiliknya Nadro, Sohibul Wahidiyah, yang memiliki wahidiyah, Sohibul Ilmu, yang memiliki kesempurnaan ilmu. Panjenengan amati, panjenengan lihat, sebelum sholawat wahidiyah lahir 1963, adakah amalan yang sempurna mengajarkan ilmu yang seperti di wahidiyah? Nah, inilah bukti bahwa Mbah Yai ini adalah memiliki ilmu yang sempurna. Kemudian beliau adalah yang memiliki nadro, yang memancar ke setiap hatinya para pengamal wahidiyah. Nah, panjenengan mengamalkan wahidiyah, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Siapa yang mengantarkan amalan panjenengan? Siapa yang mengantarkan usul panjenengan? Tetapi ketika kita mengamalkan sholawat wahidiyah, hati kita tidak bersama dengan Mbah Yai. Siapa yang dapat? Iso-iso dungone awake dhewe disaut iblis, disaut setan. Makanya kita perlunya seorang pelantara, kita perlunya seorang guru yang kamil mukamil, yang dapat mengantarkan usul kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa Mbah Yai menyayangi kita, wahai pengamal? Beliau memberikan amalan wahidiyah untuk kehidupan kita yang lebih baik, khususnya iman kita. Hidup di akhir zaman banyak sekali faktor hambatan, cobaan untuk mengikis keimanan kita. Tetapi Mbah Yai dengan begitu sempurnanya, dengan welas asihnya meninggalkan amalan wahidiyah. Beliau mujaddid yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 100 tahun. Artinya di dalam batiniah, bukan di dalam lahiriah. Mbah Yai secara ruhani masih hidup bersama kita. Ingat ketika beliau Mbah Yai di sini, Mbah Yai pernah kedatangan seorang tamu yang sowan. Beliau waktu itu sakit. Dengan rasa sakitnya beliau menanggung dosa umat manusia. Orang-orang pilihan itu pasti di akhir hayatnya akan sakit sebab menanggung dosa umat di dunia. Lebih-lebih beliau mu'alif sholawat wahidiyah, menanggung dosa para pengamal wahidiyah. Sadarkah panjenengan di sini? Lantas panjenengan tidak menyintai, menyayangi, bermahabbah, bahkan menggantikan Mbah Yai, yaitu hak panjenengan. Ketika panjenengan tidak meyakini Mbah Yai itu hak, tetapi ketika nanti hidup di akhirat Mbah Yai meminta amalan itu, panjenengan tidak bisa berbuat apa-apa. Panjenengan hanya bisa menangis, tetapi dalam keadaan penyesalan yang tiada guna. Inilah Mbah Yai. Saya ngomong di sini berdasarkan hak yang saya yakini, bahwa Mbah Yai itu masih hidup. Mbah Yai masih ada bersama kita. Ini buktinya Mbah Yai pernah dawuh, di ranah wahidiyah yang ada hanya pengamal dan mu'alif. Artinya tidak ada orang yang bisa menandingi, mengganti beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Nah, Mbah Yai waktu itu kedatangan tamu, yaitu Gus Syaifuddin Juhri atau Gus Juhri dari Kalipare. Mbah Yai dalam keadaan sakit, beliau didatangi oleh Gus Juhri. Nuwun sewu Romo, benjing menawi panjenenganipun sampun sato, kula nderek sinten Romo. Saking gelisahnya hati pengamal wahidiyah waktu itu. Para pengamal yang meyakini Mbah Yai murni masih ditunggui Mbah Yai dengan jasadnya beliau. Beliau merasa guncang, beliau merasa kehilangan. Bagaimana kalau benar-benar Mbah Yai dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya dalam kegelisahan Gus Juhri menghadap kepada Mbah Yai. Kemudian Mbah Yai di sini senyum. Mbah Yai itu tersenyum. Kemudian Mbah Yai dawuh,
kok enek-enek ae tori. Seperti itu. Kemudian beliau lanjut dengan dawuhnya, Anuri sok yen wis lek tak tinggal kowe melu wahidiae, ojo melu aku. Yen kowe melu aku mengko kowe tambah bingung. Kowe melu wahidiae tapi aku di dalamnya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, maaf Romo, besok kalau Romo sudah meninggal, saya ikut siapa? Kamu ikut saja Wahidia. Kalau kamu ikut saya, nanti kamu tambah bengong. Kamu ikut Wahidia. Kamu ikut Wahidia saja, saya ada di dalamnya. Artinya, ruhnya Wahidia, ruhnya amalan selawat Wahidia, Mbak Yai ada di dalamnya. Dalam cetusan di Wahidia yang ada hanya pengamal dan mu'alif. Siapakah mu'alif waktu itu? Hanya beliau mu'alif sholawat Wahidia, Mbak Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirra wa radiyallahu an. Kemudian bukti apa lagi agar kita bisa mencintai Mbak Yai? Ketika kita membaca kalimat istighosah, ya ayyuhal ghausus salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah. Siapa yang bisa menadro kita wahai pengamal? Si fulan kah? Si anu kah? Atau yang kalian agung-agungkan? Di sini saya bukan mengagungkan Mbak Yai. Di sini saya bukan mengeluh-ngeluhkan Mbak Yai, tetapi ini hanya ilmu ajaran Wahidia di ranah hakikat bidang keimanan. Mbak Yai memiliki ajaran Wahidia di mana bidang syariat dan hakikat masuk pada ranah ajaran Wahidia lil ghaus bil ghaus. Nah, panjenengan pahami dulu. Kemudian Mbak Yai ini siapa? Mbak Yai ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu keimanan manusia sangat merosot. Kemudian Mbak Yai lah yang dipilih untuk menjadi wakil daripada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipilihlah Mbak Yai untuk meneruskan perjuangan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, teman-teman. Kita ini pengamal Wahidia. Harusnya sadar Wahidia itu bertujuan untuk apa Mbak Yai menciptakan? Untuk mengangkat keimanan kita, khususnya di bidang tauhid. Kita dikembalikan Mbak Yai menjadi hamba Allah yang beriman. Kita dikembalikan menjadi Mbak Yai untuk menjadi hamba yang memiliki kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita hidup di akhir zaman ini gampang-gampang susah untuk mengaplikasikan setiap langkah kita secara lahir maupun batin kita. Jika kita tidak memiliki seorang guru pembimbing rohani kita, insya Allah kita tidak akan pernah sampai. Kita bahkan terpeleset akibat nafsu kita, akibat kemauan kita yang tidak didasari dengan ajaran Wahidia. Apa bu? Lillah billah. Ketika kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa bahwa ini semua adalah jasanya Mbak Yai mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang berkesadaran bahwa kita bisa beribadah, kita bisa bermujahadah, kita bisa sholat, kita bisa beramal, kita menjadi orang yang baik. Ini semua adalah billah, atas kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tetapi kita mengaku kita bisa bermujahadah, kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa beriman. Keakuan inilah yang akan semakin lama menggerus keimanan kita. Akhirnya kita dijadikan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kurang lebih, jika seorang hamba itu bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan semakin jauh. Nah, ini artinya apa? Seakan-akan secara lahiriah kita sudah benar melakukan ibadah, tetapi hakikatnya kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab segala segi ibadah yang kita lakukan ini didasari dengan li ghairillah, bukan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi niat sebab yang lain.